Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Tapi untuk kali ini aku mau nge-share kegiatan aku makeover ruang tamu kontrakan aku ya teman-teman. Buat yang penasaran, tonton terus videonya ya. Untuk yang pertama ini suami aku lagi membatasi garis ya teman-teman untuk cat yang atas sama yang cat yang bawah karena kita mau bedain catnya. Nah ini suami aku lagi pasangin solatip ya atau apalah itu aku nggak ngerti. Yang jelas ini tuh kayak lakban gitu buat ngebatesin si cat atas sama cat bawah. Nah ini aku lagi bantuin suami aku nanti buat di tap-tap lagi sih pinggir-pinggir lakbannya itu biar kalau nanti dicat rapi gitu ya, nggak berantakan. Nah oke, ini udah mau beres untuk membatasi si garisnya itu menggunakan lakban. Terus ini suami aku mau lanjut bersihin si atas langit-langit temboknya itu ya teman-teman, biar si ramat-ramat atau debu-debunya itu nggak menempel nanti di cat. Nah ini suami aku lagi tumpahin catnya buat nanti diracik untuk ngecat temboknya. Nah ini lagi digulung-gulung dulu atau apa gitu ya, aku nggak ngerti. Aku cuma ngeliatin suami aku aja karena kan emang aku nggak bisa ngecat ya teman-teman, dan juga bukan ahlinya. Jadi tadi tuh suami aku cuma minta buat temenin aja karena ini tuh kan malam-malam. Jadi suami aku minta buat temenin begadang aja karena kan daripada suami aku sendirian gitu ya. Terus aku juga nggak bisa ngebantuin ngecat, jadi aku cuma nemenin aja gitu. Sambil ngelap-ngelap cat yang menetes di bawah lantai itu ya teman-teman. Nah ini udah setengah bagian untuk dicat ruangannya. Ini tuh alhamdulillah ya Allah kesampean. Pengen ngecat ruang tamu ini karena kan sebelumnya aku udah pernah cerita kalau di kontrakan yang aku tempatin ini tuh banyak coretannya dan banyak bekas lipstick yang dicoret-coret ke tembok itu. Makanya ini alhamdulillah aku ada rezeki karena aku mau sebagian cat dulu yang paling depan yaitu ruang tamu. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya lagi sehat badannya mau diterusin lagi ke dapur ya teman-teman. Oh ya maaf ya videonya nggak aku terusin karena semalam tuh udah capek banget, udah malam banget. Jadi untuk si cat fullnya itu makeover ruang tamunya cuman segitu aja. Nah ini aku lanjut pagi-pagi karena dede belum bangun, aku buru-buru mau beli beras ya teman-teman karena warung di dekat kontrakan aku itu lagi tutup. Jadi mau nggak mau aku harus nyari beras ke warung yang agak lumayan jauh ya. Jadi aku pakai motor aja biar cepat. Nah ini aku mau kunci dulu rumah karena kan dede tinggalin aku sendiri ya di rumah, jadi aku kunci aja takut nanti dia keluar. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan dilancarkan terus rezekinya, amin. Nah ini aku mau berangkat dulu. Dan ini dia perjalanannya untuk aku membeli beras ke warung yang lumayan agak jauh ya kalau jalan. Nah ini aku udah sampai. Aku mau beli beras aja 2 liter karena beras yang kemarin aku masak itu masih ada nasinya. Jadi aku belinya 2 liter dulu aja buat stok 2 hari. Terus aku juga mau beli telur karena nanti suami aku pengen dimasakin telur. Ini aku udah nyampe rumah. Aku tadi beli roti 2 karena takut nanti anak aku bangun dia pengen cemilan, makanya aku beliin roti aja. Terus ini juga aku beli sabun colek karena stok di kamar mandi udah habis. Jadi aku sekalian aja beli yang agak besaran gitu ya, yang 5.000 karena yang dekat warung
deket kontrakan aku itu adanya cuman yang 2.000 aja. Jadi aku sekalian aja beli ke warung yang tadi. Nah, ini aku beli yang seliternya itu 8.500. Menurut aku sih berasnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bersih gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting ada stok beras. Kemarin aku sempat beli beras gitu ya di warung yang lain, itu tuh 8.000 tuh berasnya bersih banget gitu ya, putih dan pulen banget gitu berasnya. Karena kan beras di warung itu kan suka beda-beda ya teman-teman. Nah, ini tadi aku ke tukang sayur sebelum beli beras. Ini aku beli sayur sop 3.000, terus aku beli toge 1.500, aku juga beli cabe ini 5.000. Lumayan banyak ya karena aku bikin stok dulu aja untuk cabenya. Terus aku beli kacang panjang ini 2.000, terus aku beli salam serai 500, bawang putih 1.500 sama bawang merah 2.000. Aku beli 2.000 karena stok di wadah bumbu aku itu masih ada, jadi takut kurang aku beli lagi aja 2.000. Terus ini aku beli telur seperempatnya itu 7.500. Semalam itu suami aku tuh bilang katanya pengen dimasakin telur balado. Jadi ya udah aku beli seperempat aja, mudah-mudahan cukup. Dan ini lanjut, aku tadi udah beli beras, udah beli sayuran juga. Jadi kan tenang ya teman-teman kalau udah punya stok belanjaan di rumah itu. Ini aku lagi mau beresin dulu mainan Dede yang bekas semalam. Karena belum sempat aku rapihin karena udah capek banget ya. Semalam tuh nemenin ayah Dede begadang untuk ngecat ruang tamu ini. Dan pokoknya semalam tuh lebih berantakan banget ruang tamu aku ini teman-teman. Kamar pun semuanya berantakan ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak disingkir-singkirin dulu itu takut barang-barang atau apapun itu nanti kena cat. Makanya dirapihinnya malam separohnya dulu baru sekarang dirapihinnya. Dan semalam tuh aku udah sempet ngepel si lantainya. Udah sempet aku kerok-kerokin juga tuh bekas tetesan cat yang jatuh ke lantai, dan dibantuin juga sama suami aku. Nah, ini tuh selimut aku sama anak aku semalam tuh kan waktu ngecat Dede tuh belum tidur. Jadi pas mau aku lipet-lipetin si pakaian yang udah kering itu, karena kemarin juga aku nyuci selimutnya Dede, pas aku mau lipetin itu nggak boleh sama dia. Jadi makanya ya udahlah aku ngalah dulu aja, biarin dipakai mainan dulu sama dia teman-teman. Karena kalau misalkan nggak dikasih pasti dia ngamuk ya, namanya juga anak kecil ya. Mak ngalah dulu aja lah ya. Nah, ini mau aku taruh-taruh dulu si selimutnya ke kamar. Untuk mau aku sapu-sapu dulu si kasurnya. Karena seperti biasa kalau punya anak kecil itu suka banyak makanan yang tersisa di kasur ya teman-teman. Ini mau aku sapu-sapu dulu karena kalau misalkan gak disapuin itu suka ngeres. Ratel aja gitu ya, pada gatel. Kalau ditidurnya itu jadi gak enak ya teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman paginya? Udah beres-beres belum? Atau udah beres pekerjaan rumahnya atau masih santai-santai aja nih? Kalau aku ya beres-beresnya segimana aku aja ya. Gimana moodnya aja mau beres-beresnya, yang penting pekerjaan rumah itu beres ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga berkat di makeover di cat dinding ruang tamu kontrakan aku ini, alhamdulillah video aku kalau misalkan aku lagi ngevideoin di ruang tamu itu alhamdulillah jadi cerah ya teman-teman, lumayan lah ya dibandingkan video aku yang sebelumnya yang belum dicat dinding ruang tamunya itu agak gelap ya. Alhamdulillah karena udah dicat dindingnya udah rapi bersih gitu ya, kelihatannya nggak kotor, nyaman gitu ya kelihatannya, dan bikin aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Karena kalau misalkan gelap itu aku pakai lighting aja tuh nggak cukup cerah gitu ya ke videonya. Makanya ini udah aku cat
jadi kelihatannya lebih cerah ya gitu teman-teman. Nah ini aku lanjut sapu-sapu untuk ruang tamunya. Tadi juga aku udah sapu dapur sama ruang tamu sama kamar juga udah aku sapuin semua, dan tinggal aku sapuin untuk teras depannya aja. Untuk si halaman kontrakan aku nggak aku sapu dulu ya teman-teman, karena kemarin tuh udah aku sapu bersih. Udah bersih dan nggak ada sampah-sampah yang penuh di solokan, itu udah nggak ada, pokoknya udah bersih. Tinggal aku lanjut ini mau nyuci piring, karena semalam tuh udah nggak keburu banget, udah capek, pokoknya udah lelah dan pengennya bobo aja gitu ya. Kalau untuk cucian piring kan masih bisa nanti ya teman-teman, pagi-pagi kita cuci piringnya, karena mata tuh udah ngantuk banget, karena semalam tuh abis ngecat tuh kurang lebih tuh beres jam 11 lewatan gitu ya. Jadi aku putuskan aja untuk cuci piringnya nanti di pagi hari. Dan ini dia cucian aku yang segunung. Pokoknya bukan segunung lagi ya, ini tuh sampai penuh wastafel aku sama cucian piring aku yang kotor. Tapi alhamdulillah pas cucian piring aku itu lagi numpuk dan sepenuhnya itu si air kerannya itu airnya besar ya teman-teman, jadi nggak aku tunda-tunda lagi, langsung aku beresin, langsung aku cuciin aja cucian piring aku yang kotor itu, karena mumpung airnya lagi banyak, terus airnya juga lagi deras, biar semua pekerjaan rumah aku itu nggak keganggu dan nggak ketunda-tunda cuman karena airnya nggak ada ya teman-teman. Ini tuh aku cuci piring sambil nengok-nengok ke kamar karena takut anak aku itu bangun. Karena kalau misalkan anak aku itu bangun, pasti kalau dia ngelihat HP itu pasti pengennya nonton HP ya teman-teman. Kalau misalkan aku lagi pegang HP itu nggak boleh, makanya aku tungguin dia tidur dulu kalau mau bikin video. Karena biar aku lebih leluasa aja gitu ya, pakai HP-nya tanpa diganggu sama anak aku. Paling kalau misalkan anak aku nggak tidur, kalau nggak dia lagi main, baru aku bisa bikin video. Kalau nggak aku baru bisa ngedit video ya teman-teman. Untuk dubbing pun aku harus umpet-umpetan dulu sama anak aku. Karena kalau misalkan dia tahu aku lagi main handphone atau aku lagi megang HP gitu ya, pasti dia pengen ngerebut aja gitu HP-nya dari aku. Oh iya, itu jangan salfok sama sabun cuci piring aku, karena itu tinggal sedikit ya teman-teman. Tumben banget belum sebulan itu sabun cuci piring aku itu udah mau habis. Kenapa? Karena setiap kali aku cuci piring udah 4 kali ini, si sabun cuci piring yang ada di wadahnya itu selalu tumpah karena kesenggol sama tangan aku sendiri. Padahal sayang banget, itu sabunnya kan masih bisa dipakai gitu ya. Udah sampai beberapa kali jatuh jadi nggak kepake, makanya sabun aku tuh cepet habis. Dan oke lanjut, ini aku lagi bersihin si wortelnya dulu karena aku mau bikin sarapan buat anak aku nanti makan. Untuk kali ini aku mau bikin sayur sop aja karena udah beberapa hari ini tuh anak aku dirutinin terus makan sayur karena dia tuh akhir-akhir ini tuh kesulitan untuk BAB ya teman-teman, makanya aku kasihan banget kalau misalkan dia lagi BAB tuh susah banget gitu ya. Makanya ini aku usahain untuk tiap hari bikin sayur supaya dia itu pupnya lancar ya. Kenapa anak aku itu susah BAB-nya? Karena jujur sebenarnya anak aku itu nggak suka sama sayuran teman-teman. Entah kenapa dia nggak mau makan sayur, pengennya tuh makannya ikan sama nasi aja gitu ya. Dia tuh paling mau makan sayuran itu makan wortelnya aja. Makanya ini aku usahain lebih sering bikin sayur sop gitu ya, karena andalan anak aku itu maunya cuma wortel aja. Dan kalau misalkan aku bikin sayur apapun itu, pasti dia pengennya kuahnya aja pakai nasi, nggak mau pakai sayurannya. Kalau misalkan aku umpetin di bawah nasi, kalau mau aku nyuapin, pasti dia itu dilepeh gitu ya si makanannya, karena dia tahu di dalamnya itu ada sayuran. Susah banget anak aku itu makan sayuran, dan kalau misalkan dikasih buah tuh dia tuh nggak mau. Susah banget, gak tahu kenapa ya anak-anak tuh susah gitu kalau misalkan makan sayur sama buah itu. Padahal waktu kecil tuh ya, waktu umur dia setahunan itu dia tuh paling suka sama sayuran, apalagi sama brokoli. Tapi entah kenapa dari umur 2 tahunan itu dia seringnya makan nasi sama ikan doang.
Dan buat teman-teman bunda-bunda yang tahu tipsnya nih cara mengatasi anak yang susah makan sayur sama buah-buahan, bisa komen di kolom komentar aku ya teman-teman, biar aku sharing juga gitu ya, biar aku tahu caranya gimana ngatasin anak aku, biar anak aku tuh mau makan buah sama sayuran gitu ya. Ini aku lagi potong-potong si daun bawang sama seledrinya. Untuk wortel sama buncisnya ini udah aku cuci semua ya sayurannya teman-teman. Jadi ini aku tinggal potongin aja tadi. Nah, ini aku lanjut mau panasin penggorengan buat nanti mau numis si bawang. Nah, ini aku mau kasih minyak goreng. Untuk bikin makanan dede aku tuh pakai minyak gorengnya sedikit aja ya teman-teman, karena buat numis atau ngegoreng si bawangnya aja. Karena kan kalau misalkan kebanyakan minyak kan gak enak ya kalau makan sayur itu banyak minyaknya. Nah, ini aku tumis dulu untuk si bawang merah, bawang putih aja aku pakainya. Gak pakai apa-apa lagi karena kan buat anak kecil gitu ya. Terus aku juga pakein air secukupnya. Nah, ini tuh sebenarnya bikin sarapannya sambil sekalian nanti buat makan siang ya. Ini aku masukin dulu wortelnya karena airnya udah mendidih. Aku masukin semua sayurannya sama daun bawangnya juga aku masukin sekalian. Dan ini juga aku kasih penyedap, aku kasih kaldu sapi, sama garam aja. Aku nggak pernah pakai apa-apa lagi, aku cuman pakai kasih kaldu aja sama garam untuk anak aku. Nah, ini garamnya sedikit aja ya, karena kalau misalkan untuk anak-anak itu aku ngasih penyedapnya itu asal aja, karena kalau misalkan keasinan anak aku itu tahu dia nggak mau makan kalau keasinan sedikit aja. Makanya ini aku kasih penyedapnya sedikit aja sama garamnya. Nah, ini udah mateng, mau aku tuangin ke mangkuk. Karena sambil nanti aku mau mandiin dede dulu, jadi aku dinginin dulu aja sayurnya buat nanti habis mandi langsung sarapan. Nah, ini dia sayur sop untuk anak aku nanti sarapan. Segini aja video dari aku ya teman-teman. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar YouTube aku lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.